jelas-jelas menghina Bapak Presiden Jokowi. Bagaimana tidak, akun Twitter atas nama @yusramahendra09 ini bisa dicek di akun Twitter, mengunggah foto Pak Jokowi yang dalam posisi telanjang bulat dengan kepalanya yang sudah diedit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Hamzah Gantarang. Sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Ada berita yang cukup mengagetkan lagi kita ini, di mana salah satu netizen yaitu mengunggah di akun Twitternya sebuah gambar yang sangat tidak wajar, yang ini jelas-jelas menghina Bapak Presiden Jokowi. Bagaimana tidak, akun Twitter atas nama @yusramahendra09 ini bisa dicek di akun Twitter, mengunggah foto Pak Jokowi yang dalam posisi telanjang bulat dengan kepalanya yang sudah diedit ya, kepala Pak Jokowi. Kemudian dia naik motor bawa tas dengan posisi yang sangat tidak wajar. Dia telanjang bulat. Lalu kemudian diberi ya komen di bawahnya bahwa mau ambil ijazah dulu, bentar ya Pak, mau ambil ijazah dulu di Padepokan Gus Samsudin. Sebenarnya ini adalah sebuah efek daripada kurangnya ya tindakan-tindakan tegas terhadap mereka-mereka yang selalu menghina simbol-simbol negara. Bisa dibayangkan kalau ada orang begitu berani dengan mudahnya, dengan gampangnya, kemudian membuat meme-meme seperti ini, menghina Bapak Presiden, merendahkan Bapak Presiden, menjatuhkan ya wibawa Presiden kita. Dan ini menjadi sebuah santapan sehari-hari. Ya, masih ingat kan beberapa hari yang lalu ada orang yang kemudian mengata-ngatai Pak Jokowi dengan perkataan-perkataan yang tak senonoh itu di akun TikTok yang viral itu ya, menyebut dengan segala macam, dengan sebutan alat kelamin dan sebagainya, menyebut dengan nama-nama binatang. Tetapi sampai hari ini juga yang bersangkutan ini belum ditahu apa sudah keciduk apa tidak. Ya mungkin dia masih bebas gentayangan di sana sini ya. Mungkin masih bebas berkeliaran ya. Dan pasti kalau itu kemudian tidak ditangkap, paling tidak dimintai keterangan, maka dia akan mengulang dan mengulang dan mengulang kejadian itu. Dan terbukti ini bahwa ini ada yang kemudian mengikuti ya tindakan-tindakan itu karena merasa bahwa tidak akan ada ya sanksi juga kalau kita membuat meme seperti itu. Dan itu adalah bentuk katanya balasan ketika tokoh-tokoh idola mereka juga diserang, dia akan menyerang balik pendukung-pendukung Jokowi. Jadi ini memang sangat rawan menciptakan ya konflik dan keterbelahan sesama warga bangsa. Oleh karena itu memang pilihannya adalah ya orang-orang seperti ini harus ditindak ya. Kita kan masih ingat bagaimana peristiwa Roy Suryo ya, yang kemudian memposting ya sebuah hasil editan ya meme ya Candi Borobudur yang menyerupai Pak Jokowi, dan akhirnya kan dia diproses hukum. Sekalipun itu ya lama prosesnya ya, cukup panjang, ada demo dari komunitas tertentu ya, tetapi kan pada akhirnya dia dimintai pertanggungjawaban. Nah, dan hal yang sama juga kepada siapapun ya, netizen yang coba main-main ya, berani-berani membuat meme-meme yang menghinakan simbol-simbol negara. Presiden itu simbol negara loh, dia kepala negara, dia orang nomor satu dari republik ini. Wibawa negara ini itu tentu ada sama Bapak Presiden. Nah, kalau misalnya warganya melakukan tindakan-tindakan seperti, tidak ada sama sekali penghargaan terhadap pemimpinnya, hanya karena ya isu-isu, berita-berita, narasi-narasi yang dia terima mentah-mentah, yang tidak bisa divalidasi kebenarannya karena emosinya yang lebih dominan menerima isu itu ketimbang rasionalitasnya. Dia tidak bisa
memilah dan memilih mana informasi yang benar adanya, mana hanya sebuah framing-framing politik yang sengaja dihembuskan orang, ya, agar publik kemudian tergiring tidak suka kepada Pak Jokowi. Dan sekali lagi kalau kita kembali ya kepada peristiwa kemarin-kemarin, narasi soal ijazah palsu luar biasa pengaruhnya ya. Sekalipun pada akhirnya itu dicabut, tapi toh saya dari awal di video itu pernah mengatakan mereka sukses menggiring opini publik ya terkait dengan dugaan ijazah palsu Pak Jokowi. Dan memang itu adalah salah satu dari target mereka. Bagaimana publik Indonesia seolah-olah mempercayai ini. Ya, dan buktinya begitu. Karena publik kemudian banyak membuat narasi-narasi kebencian kepada Pak Jokowi. Ya, nada-nada sinis kepada Pak Jokowi kaitannya dengan ijazah palsu. Nah, salah satunya ini yang terbaru. Ya. Bayangkan kalau dia membuat memek foto, ya diedit, ya foto telanjang, ditempeli kepala Pak Jokowi naik motor bawa tas, ya dikasih caption di situ, bentar ya Pak, mau ambil ijazah dulu, ya di Padepokan Gus Samsudin. Ini adalah sebuah efek ya daripada narasi yang kemarin-kemarin itu begitu viral soal dugaan ijazah palsu. Ya dan ya inilah masyarakat kita yang kadang mudah dan gampang menerima sebuah isu dan opini tanpa divalidasi, diverifikasi dengan baik. Nah, orang seperti ini menurut saya ini tidak boleh dibiarkan. Jika dibiarkan akan semakin marak ya peristiwa-peristiwa dan tindakan-tindakan seperti ini. Nah, ini apa yang dilakukan oleh Yusrah Mahendra, Yusrah Mahendra 09 ya. Kita bisa cek dan netizen juga bisa mencek di akun aslinya. Ya, memang nampaknya terjadi dialog misalnya dengan para netizen ya yang kemudian mencoba mengomentari dia punya postingan itu. Dan itu nampak bagaimana tanggapan-tanggapan daripada netizen itu ya banyak yang kemudian memberikan komentar. Ada yang mengatakan ya tangkap orang ini yang telah melakukan menghina Pak Jokowi. Ada yang mengatakan ya ini perlu diajak ngopi oleh anggota polisi biar nanti dia pertanggungjawabkan dia punya tindakan ya. Ada yang mengatakan bahwa nanti mewek lagi jika ditangkap, minta maaf ya. Itu netizen memberikan respon ya akan tindakan daripada Yusrah Mahendra ini yang memang ini sudah kelewatan ini ya. Kalau kita ini sudah keterlaluan ini tindakan-tindakan yang menghina Bapak Presiden. Dan tentu sekali lagi kita berharap ya Polri harus ya mengambil sikap ya tegas, terukur ya untuk memastikan bahwa tidak ada tindakan-tindakan yang selalu mengarah kepada penghinaan yang berpotensi melecehkan Bapak Presiden. Dan itu hanya bisa terjadi jika para pelaku-pelaku ini diberi efek jerah. Ya, diberi efek jerah supaya tidak menular. Ya, ini kan sebuah kebiasaan buruk ini. Ini sebuah sikap-sikap yang sangat tidak terpuji ini. Ini sikap-sikap tercela ini. Ya, seperti ini. Mengkritik pemerintah itu tidak dilarang. Semua orang berhak untuk kemudian mengkritik. Ini alam demokrasi yang cukup terbuka. Tetapi mengkritik bukan dengan cara-cara seperti itu. Ketika ada kebijakan pemerintah yang dianggap tidak memihak kepada rakyat, dianggap itu tidak populis, ya silakan Anda memberikan kritikan. Tetapi tindakan-tindakan seperti ini jelas ini bukan kritikan. Ini sebuah bentuk ya, menyerang secara personal ya Pak Jokowi, dan ini bisa berpotensi ya tindakan penghinaan. Dan ini jelas ini. Kalau kita melihat ya di KUHP kita ya barang siapa sengaja menyerang kehormatan ya nama baik ya seseorang tentang sesuatu hal dengan maksud diketahui umum, maka itu ya bisa diancam dengan ancaman pencemaran. Dan ini kan sudah menyerang ini nama baik seseorang dengan membuat visual-visual seperti ini, foto-foto seperti ini ya. Nah, oleh karena itu sekali lagi kita sangat berharap ya anggota kepolisian itu bisa melacak ya siapapun netizen warganet yang berani membuat ya memek-memek yang mengarah kepada ya penghinaan, karena jika ini dibiarkan akan menjadi penyakit menular bagi masyarakat Indonesia yang hanya akan menciptakan keterbelahan, yang hanya akan menciptakan potensi konflik di antar sesama warga bangsa. Pilihannya harus ditindak tegas biar mereka mempertanggungjawabkan atas tindakan yang mereka lakukan sebagai sebuah
bentuk memberikan efek jerah. Jangan lagi dibiarkan, karena ini akan membuat netizen maka makin berani melakukan hal-hal yang bisa menghinakan seseorang, apalagi seorang kepala negara. Sekira demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.